Selamat datang di Info Malam Jumat. Awalnya boneka diciptakan untuk menghibur para anak-anak supaya hari-harinya selalu riang dan gembira. Biasanya benda ini selalu diajak bermain, dibawa pergi kemana-mana, dan dibawa untuk menjadi teman tidur. Namun, apa jadinya kalau sebuah boneka justru malah menyimpan misteri yang mengerikan dan juga dipercaya memiliki jiwa di dalamnya, termasuk beberapa boneka mengerikan yang akan kita bahas kali ini. Dari bentuknya saja sudah mengerikan, begitu juga cerita di baliknya. Kita simak bersama. Yang pertama ada Annabelle. Siapa yang gak kenal sama boneka berhantu yang terkenal ini? Ceritanya juga pernah diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Annabelle. Boneka asli Annabelle sebenarnya tidak seseram boneka Annabelle yang ada di film. Mungkin yang di film dibuat lebih dramatisir supaya kerasa lebih seram. Konon, boneka ini diduga melakukan berbagai kejahilan dan juga keusilan yang membuat orang lain terganggu dan ketakutan. Gangguan-gangguan ini pun terjadi kepada beberapa orang yang memilikinya. Setelah beberapa kali berpindah tangan, sekarang boneka Annabelle yang asli disimpan dengan baik di Museum Occult dan diletakkan di dalam lemari kaca yang terkunci dengan rapat. Yang kedua ada boneka Robert. Kasusnya sih tidak terlalu mengerikan ya, tapi tetap saja bikin bulu kuduk kita merinding. Boneka ini adalah milik seorang pelukis asal Key West bernama Robert Otto. Boneka yang diberi nama sama dengan nama pemiliknya ini pernah terlihat berjalan dari satu jendela ke jendela lainnya. Boneka Robert juga konon pernah memporak-porandakan rumah Robert yang membuat Robert ketakutan. Akhirnya setelah beberapa kejadian, kini boneka Robert diletakkan di Museum Fort East Martello dan disimpan dengan baik. Yang ketiga ada boneka Sally. Boneka Sally adalah cerita dari negara Georgia pada tahun 1950-an. Kisahnya ada pembuat sabun yang hobi pakai pakaian serba hitam bernama Sally. Dipercaya Sally ini mengambil lemak dari para anak-anak yang telah meninggal untuk dijadikan sabun. Suatu saat ketika Sally meninggal, dia akan muncul di mimpi para anak-anak yang nakal dan mengejarnya. Ketika si anak enggak segera terbangun, maka keesokan harinya anak itu bisa saja meninggal dan boneka Sally akan hadir ke rumahnya sambil membawa banyak sabun. Yang keempat ada boneka Mandy. Boneka bayi milik Miranda ini kini telah berada di museum. Pada tahun 1991, Miranda memuseumkan boneka ini ke Queensnell Museum di Old Caribou Gold Rush Trail. Miranda mengeluhkan bahwa ia sering terganggu oleh suara tangisan bayi yang diduga berasal dari boneka Mandy.
Kemudian, jendela yang berada di dekat boneka Mandy diletakkan sering terbuka, padahal tidak ada yang rusak dan Miranda juga sudah menutupnya dengan rapat. Terbukti setelah boneka ini dimuseumkan, Miranda sudah tidak lagi mengalami hal-hal yang menyeramkan seperti itu lagi. Selanjutnya yang terakhir ada boneka Okiku. Pada tahun 1918, Eikichi Suzuki membeli boneka lucu yang menggunakan kimono. Dia membelikan boneka ini untuk adiknya yang bernama Okiko. Tak lama setelah dia memberikan boneka tersebut, Okiko meninggal dunia dikarenakan demam yang sangat tinggi. Keluarga dari Okiko bermaksud untuk memasukkan bonekanya ke dalam peti bersama dengan jasad Okiko. Tetapi karena satu dan lain hal, mereka lupa melakukannya, sehingga boneka itu pada akhirnya tetap berada di rumah mereka. Yang horornya, rambut boneka Okiko ini bertumbuh dan makin panjang. Ketika mereka hendak memotongnya pun, rambut itu tetap tumbuh lagi seperti rambut manusia hidup. Bagaimana kalian mau mencoba memiliki spirit doll seperti yang sedang viral dibicarakan belakangan ini? Sekian info malam Jumat kali ini.